Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Lafebelita, NIM 11421 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021, anggota praktikan Blok 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 2, yaitu tentang contouring labeling menggunakan aplikasi Global Mapper yang sudah disediakan oleh asisten sebelumnya. Nah, sebelumnya kalian pastikan harus sudah mendownload aplikasi Global Mapper. Tampilannya akan seperti ini jika kalian sudah mendownloadnya. Dan juga kalian dipastikan sudah mendownload peta Demnas wilayah kalian yang sudah ada batas administrasinya. Kalau aku sendiri kan pakai peta wilayah Deli Serdang. Kalau sudah siap semua, kalian klik open your own data files, lalu kalian cari di mana letak Demnasnya. Nah, aku di sini Demnasnya kalian klik aja, kalian open, lalu kalian oke. Oke. Nah, kalau tampilannya udah berubah seperti ini, berarti Demnas kalian sudah eh, terinput secara benar. Lalu kalian memasukkan batas administrasi kalian yang sudah kalian bikin di acara pertama. Kalian, kalian klik oke, open. Nah, udah seperti ini, berarti kalian udah masuk dalam administrasi kalian ke peta Demnasnya itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan proses contouring. Kalian klik file, lalu pilih generate contour. Kalian pilih kontur intervalnya ini berapa. Kalau aku 100, udah sesuai kan 100. Lalu kalian klik contour bone. Kalian klik draw above. Nah, ini kalian eh plot aja. Pokoknya ini semua ini harus tercakup. Kalau aku sih bisa dari luar sampai luar kayak gini biar kecakup semua. Lalu kalian oke lagi. Nah, kalian tunggu sebentar untuk proses contouringnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kontur sudah terinput. Lalu kalian untuk langkah selanjutnya yaitu klik file. Lalu kalian cari export vektor data, kalian cari juga export shapefile, kalian pilih. Ini kalian oke aja. Lalu export line kalian pilih select. Terus kalian mau masuk di mana, kalian masukin di mana. Nah, kalau aku di sini, lalu kalian save aja namanya kontur sesuai IK kalian. Kalau aku IK 100 Deli Serdang baru. Kalian save. Kalau udah kalian oke aja. Nah, kalau gitu konturnya udah langsung ke save. Selanjutnya kalian membuka aplikasi ArchMap dan pastikan sudah membuka batas administrasi yang udah. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini atau kalian udah membuka peta acara pertama, lalu kita klik kanan layers, add data. Kalian masukin aja kontur yang terbaru. Nah, kalau seperti ini berarti konturnya udah bisa diinput. Lalu untuk merapikannya sendiri itu, kita ke geoprocessing, kita klik. Lalu untuk input features-nya, kita ganti ke kontur. Lalu klik features-nya.
kita ganti batas administrasi. Lalu ini kita simpan aja, klik ke 100 fix. Kalian save, lalu kalian oke. Nah, kalian tunggu aja beberapa saat untuk merapikan kontur sesuai batas administrasinya. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kontur kalian udah terklip. Lalu kalian unchecklist aja kontur lama kalian agar tampilannya berubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik kanan pada klip kontur ini. Kita klik Open Attributable. Kita pilih ini, Add File. Mengganti namanya menjadi Ika. Udah, dipilih kayak gini, kita oke. Lalu kita klik kanan, Edit Feature, Start Editing. Continue. Lalu kalian pilih ke klik Ika, klik kanan, lalu Filter Calculator, lalu kalian klik 2 kali elevation-nya ini, lalu kalian masukin rumus dari elevation ini MOD spasi eh, interval kontur kalian tadi. Kalau interval kontur aku kan 100, jadi dikalikan 4 yaitu 400 spasi sama dengan 0, spasi 0. Lalu kalian oke. Lalu kalian close aja, lalu kita klik kanan lagi ke Properties, Simbologi, Kategoris. Kalian ganti ke IK, lalu Add Variables ke IK. Nah, mengubah simbol sesuai RBI. Kita klik, lalu kita ganti jadi Electron Gold. Ketebalan kita ganti jadi 2. Lalu untuk yang ini kita ganti juga jadi Electron Gold. Ketebalannya 1. Kita klik OK. Lalu kita klik pada Labels. Lalu checklist label feature. Lalu ini kita ganti jadi Define. Lalu pilih SQL Query. Lalu klik IK. Yaitu kita tuliskan IK spasi sama dengan min 1. Kita oke aja. Lalu kita ke expression. Lalu kita memasukkan rumus untuk elevation. Oh, kita ganti dulu name-nya itu tadi. Kita ganti elevation, expression. Kita klik elevation. Lalu kita masukkan aja rumusnya yaitu spasi, tanda tambah, lalu spasi, tanda kutip atas 2, M kecil, lalu tanda kutip atas 2 juga. Lalu kalian oke. Untuk mengubah fontnya, placement-nya, kita atur dulu. Kita ganti ke on the line, above-nya kita unchecklist. Kita ganti curve, ini kita oke. Lalu edit simbol. Kita edit simbol. Kita ke mask, kita halo. Kita oke. Oke. Apply. Sorry, ini belum diganti Times New Roman. Apply. Nah, oke. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan labeling dan simbologi pada batas administrasi. Kita klik kanan pada batas administrasi, lalu open attributable seperti biasa. Klik pada ini, sebelum kalian memulai ini, kalian pastikan untuk stop editing dulu, lalu kalian save. Nah, selanjutnya kita akan labeling dan simboling di batas administrasi. Kalian pergi ke open attributable, lalu kalian klik ini, lalu kalian ke add file, lalu namanya kalian ganti jadi keterangan, lalu typenya ini kalian ganti jadi teks, lalu kalian oke. Yes. Nah, ini aku jadi 2 kali percobaan tadi, udah melakukan percobaan, jadi ini udah keisi. Nah, untuk memulainya kita klik kanan lagi, kita ke edit feature, lalu start editing, kita continue aja, lalu kita klik di sini,
Kita tulis aja permukiman, lalu kita kasih sawah, dan kita kasih jalan. Lalu kita close, lalu kita stop editing. Kita share. Lalu klik kanan lagi pada batas administrasi, properties, simbologi, kategoris, value fieldnya kalian ganti sesuai yang udah kita ganti tadi, add all value. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kalian ganti aja sesuai RBI. Kalian klik dua kali di jalan, style reference, add to stylist, simbol RBI kalian masukkan, kalian oke. Nah, kalian ketik aja. Oh, salah. Waktu pemukiman ini tuh harusnya pemukiman sama sawah. Sorry, kita ke ini. Kebun, sawah, dan pemukiman. Waktu kita awal tadi salah, aku memasukkan jalan, harusnya nggak jalan. Kita ulangi jadi kebun. Kayak gitu, kebun, sawah, dan pemukiman. Kenapa begitu? Yaitu kita bentuk lahan. Kita sesuaikan lagi kebun itu. Kita masukkan RBI, add stylist, RBI, open, kalian oke. Nah, kalian sesuaiin aja kebun itu. Nah, biasanya tuh kebun kayak gini. Sawah, kalian klik dua kali. Kalian klik sawah, dan oke. Pemukiman biasanya itu disimbolkan dengan sosial. Dan oke. Lalu kalau udah, kalian ke labels, checklist ini, label feature, lalu kalian pilih keterangan satu, lalu kalian ganti ini jadi Times New Roman, kalian apply, kalian oke. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Lalu kalian jangan lupa untuk stop editing. Ya. Oke, selanjutnya aku akan labeling sungai dan jalan, terus nanti juga antar kecamatan. Oke, yang pertama aku mau labeling sungai. Kita ke kanan, lalu kita open atribut table lagi, kita pilih add fields, lalu kita ganti jadi keterangan lagi. Lalu ininya kita ganti teks. Lalu kita oke. Yes. Nah, aku udah bikin tadi kan. Jadinya kita ulangin lagi. Untuk memulainya kita klik kanan, lalu kita edit feature, lalu start editing. Kita continue aja. Nah, kita mulai dengan menuliskan nama sungai menurut SNI kalian. Nah, kita tunggu dulu. Sungai utama, sungai utama, sungai utama. Selanjutnya kita kasih sungai irigasi. Sungai induk, sungai irigasi, sungai irigasi, sungai irigasi, sungai irigasi, sungai irigasi. Udah sampai situ aja, udah hapus. Lalu kalau udah, kalian close aja, lalu kalian stop editing, kalian yes. Lalu kalian klik kanan lagi pada sungai, lalu kalian pilih properties, lalu kalian pilih simbologi, kategoris, lalu kalian pilih jadi yang satu, add all,
Udah kan kayak gini, terus kalian mengubah sungai menurut RBI. Masukkan Excel tulis RBI. Oke, sungai. Irigasi. Nah, kalau nggak ada itu ketik kita pakai irigasi. Sorry, sorry, salah. Ini sungai irigasi. Terus ini sungai. Lalu kalau udah keganti kayak gini, lalu kalian ke labels. Kita pastikan labelsnya dulu. Lalu kita checklist. Lalu kita klik keterangan satu, expressionnya, keterangan satu. Lalu font text-nya kita ganti. Jangan lupa Times New Roman. Kita ganti 10. Lalu kita apply. Lalu kita oke. Nah, sungainya terlihat. Dan seperti ini sungainya irigasi. Lalu kalian jangan lupa selanjutnya kita akan labeling di jalan. Kita klik kanan jalan seperti tadi open attribute table. Kita add file. Kita ganti keterangan. Kita ganti ke teks. Kalau kita oke, kita yes. Kita ke edit feature lalu start editing. Continue. Keterangan dua berarti kan? Soalnya aku tadi udah melakukan percobaan beberapa kali jalan arteri. Jalan arteri lalu kita scroll ke bawah. Kita masukkan sesuai RBI kita. Jalan kolektor. Jalan lokal. Lokal. Hmm. Nah, kalau udah, kita close aja. Jangan lupa stop editing. Yes. Lalu kalian ke kanan, properties. Lalu simbologi, jalan terbaru, simbologi, kategoris. Kalian ganti ke keterangan dua. Kalian add file. Nah, kalian ganti aja sesuai RBI kalian. Arteri. Nah, jalan arteri itu kayak gini, tapi kita akan mengganti sesuai color yang ada di SNI. Kita ganti ke 00, 50, 100, 00. Ya, oke, kayak gini. Nanti kita ganti dulu ke background gold. Kalau enggak, 00 tadi. Kita ke 00, 50.
100. Hmm, kita oke. Oke aja. Udah aja. Coba kita ganti lagi. Oke. Oke, nah jalan arterinya kayak gini. Untuk jalan kolektornya, kita sesuaiin dengan SNI. Kita cek SNI-nya yaitu ke jalan kolektor. Klik aja. Kolektor. Nah, jalan kolektor tuh kayak gini. Kita cek ke SNI-nya. Tetap sama. Itu kita ganti warnanya. More color. 00, 50, 100. Hari ini diganti dulu. 00, 50, 100. Oke. Ya, kita ganti hitam. Oke. Kita oke, jalan kolektor tuh kayak gini. Lalu kita lihat untuk jalan lokalnya seperti biasa kayak gini. Kita close aja jalan lokal. Lalu kita cari jalan lokal. Nah, jalan lokal tuh kayak gini. Nah, oke. Lalu kita ganti yang jalan setapak. More color, CMYK. Kita ganti yaitu 00, 00, 00, 40. Oke, kita oke. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, udah keganti semua, kita ke style. Jangan lupa kita mengganti untuk catatannya. Kita ke labels, lalu kita checklist. Terangan dua, ganti Times New Roman. Salah. Times New Roman. Kita ganti 10. Lalu kita apply. Kita oke. Nah, jalannya akan kelihatan seperti ini. Lalu kita akan membuat labeling di sungai. Open attributable. Ini kalau ini kan kayak biasa tadi ke ini add file gitu. Terus kita seperti biasa tadi. Lalu udah diisi namanya, kita close. Lalu kita klik kanan lagi. Kita properties. Simbologi. Kita ganti keterangan satu. Add files. Lalu kita ganti sungai irigasi sesuai SNI kita. Irigasi. Nah, irigasi itu kayak gini, kita oke. Oke. Lalu irigasi lagi. Oke, nah kalau udah kayak gini jangan lupa ke labels. Kita ke keterangan satu, lalu kita ganti Times New Roman 10. Lalu kalau udah kita apply, lalu kita oke. Nah, sungainya udah jadi kayak gini sungainya. Lalu selanjutnya kita akan membuat labeling pada kantor kecamatan. Open attribute table, lalu kalian klik add file, lalu ganti namanya jadi keterangan, sama halnya seperti tadi. Kita ganti jadi teks, kita oke. Oke, lalu kita klik kanan lagi pada kantor kecamatan. Lalu kita edit feature, start editing, kita continue. Lalu kita masukin aja kantor kecamatan apa aja. Kantor kecamatan Hulu
kantor kecamatan Hilir, kantor kecamatan Simpang. Lalu kalian close aja, lalu kalian klik kanan, properties, lalu kalian ke simbologi, kategoris, kalian pilih keterangan satu, add values, kalian ganti aja ini, kalian cari kantor camat. Nah, udah ini juga kalian klik dua kali, kalian cari kantor camat. Oke, terus jangan lupa ke labels, keterangan satu, lalu diganti Times New Roman, ganti 10 lalu kalian apply, lalu kalian, oke, nah, udah jadi, ini adalah penampakan peta acara 2. Sekian tutorial dari saya, jangan lupa di save terlebih dahulu, yaitu save as, peta acara 2 terbaru, save. Udah selesai untuk acara 2. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi